Pas kereta muncul pertama, dengan bangganya jualannya adalah Parametric Jewel. Lah kok sekarang berubah total kayak gini? Apa gara-gara Hyundai Tucson muncul di Indonesia ya? Yes, jadi bukan tanpa alasan saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena dulu pertama kali pada saat saya kerja di Hyundai, ini kan launchingnya dulu ya. Hyundai itu meng-highlight ya Parametric Jewel. Jadi ada DRL yang tersembunyi di Parametric Jewelnya yang terinspirasi dari Hyundai Tucson. Dan ternyata pada saat berbarengan ya Hyundai Tucson muncul ke Indonesia, si kereta ini juga facelift, berubah. Menurut gue sih bukan minor change ya, bukan facelift, kayak ganti model gitu loh. Jadi benar-benar dari tampak depan, belakang tuh beda banget, kecuali tampak belakang. Dan ini saya sudah bawain kunci masing-masingnya, tuh sama persis, ada tombol lock, unlock, ini starter engine. Nah ini untuk buka bagasi belakang, kuncinya masih sama persis. Yang bedain apa dari tampak depan sini? Depannya ini desain bumper, lampu, semuanya berubah total. Tapi fiturnya juga dapat tambahan juga sih. Di samping saya ini kereta yang lain dijual sekitar 460 juta menurut websitenya. Nah ini sekitar 425, jadi beda sekitar 35 jutaan. Nah yang baru fitur Hyundai Smart Sense keduanya kan sama-sama ada nih. Bedanya ini sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control. Mereka nyebutnya apa ya? Smart Cruise Control Stop and Go ya. Jadi kalau misalkan mobil depan pelan, ikut pelan. Kalau ini belum ada, ini hanya cruise control biasa. Dan pada saat saya pencet unlock keduanya, kalau lampunya di setting auto, dia nanti lampunya akan otomatis langsung nyala tuh. Jadi kalau dari tampak sini, saya pribadi saya lebih suka yang ini gitu loh. Ya, tapi itu soal selera teman-teman, karena yang sekarang ini sudah ala-ala kayak Kona, mobil Santa Fe, Hyundai Tucson udah modelnya kayak gini semua. Dan pas saat dipencet lock, dia juga spinning lipat juga dan segala macam. Terus di sini dapat tambahan around view monitor untuk kamera 360-nya di sini. Dan logo Hyundai-nya sekarang di sini warna kayak satin chrome kayak gini. Jadi kalau dari tampak depan ini udah kesannya kekinian banget. Ini udah ala-ala kereta jadi ciri khasnya. Kalau teman-teman lebih suka yang mana? Keduanya punya fungsi yang sama teman-teman. Pada saat saya mendekat, spin itu langsung nyambut, tapi posisi mobil masih terkunci. Baru pada saat kita buka baru bisa tuh. Dan kalau kita ngomongin mesin, kemarin kayak saya salah info ya. Saya pikir yang N-Line biasa itu pakai transmisinya dual clutch. Ternyata pada saat saya lihat brosurnya, karena kemarin saya bikin review tuh belum ada speknya guys. Mesinnya tuh ternyata sama ya. Jadi tenaganya 115, torsinya sekitar 143 Nm. Nah layout mesinnya seperti ini. Sama persis kan, belum turbo. Yang turbo tuh baru di N-Line yang turbonya. Udah dapat peredam mesin juga. Tuh, yang kereta biasa, yang Alfa itu belum. Jadi seperti yang teman-teman minta dulu kan, kok nggak dikasih peredam sih dan segala macam? Sudah dikasih sama dia. Air intake-nya juga cukup tinggi. Dan kalau teknologi rem ABS dan segala macam kalian nggak perlu tanya, karena Hyundai itu nggak pelit banget. ABS, ABD, brake assist, terus ada emergency brake signal, dia sudah ada semua. Mobil di samping Vindra ini, kereta Alfa, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 50 jutaan aja atau angsuran mulai dari 4 jutaan aja. Dan mobil di samping kanan Vindra ini, kereta N-Line, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 60 jutaan aja atau angsuran mulai dari 4 jutaan aja. Awal tahun 2025 ini Hyundai sedang ada promo menarik dari bunga 0%, opsi pembayaran 50-50, balloon payment, tenor sampai 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, pembayaran syariah. Bapak dan Ibu konsultasikan aja di Hyundai Bintaro dengan Vindra ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk trade-in mobil lamanya ke mobil baru Hyundai, konsultasi untuk permasalahan cicilan atau angsuran, servis kendaraan Hyundai, atau untuk memperpanjang asuransi kendaraan Hyundai-nya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor telepon yang ada di bawah ini, 081 333 999 141. Vindra tunggu kedatangannya ya di Hyundai Bintaro. Terima kasih. Kalau kita ngomongin dimensi, ini lebih panjang sedikit. Jadi panjangnya jadi 4330, sedangkan kereta Alfa ini 4315. Tapi wheelbase-nya masih sama, 2610 ya kan. Dan untuk velg yang dipakai itu juga beda. Ini ringnya 17, sedangkan ini 215, 55, ringnya 18.
Nah kalau velg kalian lebih suka yang mana? Dan sekarang event ini yang bukan turbo, dia kalipernya juga dibikin warna merah gitu teman-teman. Dan keduanya tentunya sudah cakram depan dan belakang. Seperti biasa saya sudah bawa meteran teman-teman ya. Buat apa sih? Buat ngecekin. Klaimnya kan sekitar 190 tuh untuk ground clearance yang titik paling rendah. Ya saya bikin ini yang bagian paling luar aja tuh. Di sini memang agak panjang, tapi di bagian dalam ada titik yang lebih rendah gitu loh ini. Tapi setidaknya kalian tahu, ini yang gampang terkena totor kan sebelah sini ya. Dan desainnya mirip-mirip ya, kayak set cladding, set skirt. Di sini juga ada mudguard depan dan belakang. Ini warnanya kayak black glossy, ini sama nih kayak persis. Terus spionnya keduanya sama-sama dibikin kayak hitam-hitam juga. Nah yang ini N-line-nya dibikin warnanya two-tone gitu loh. Handle-nya untuk yang N-line ini dibikin suara body ada smart entry. Nah, yang di sini bikin black glossy ini drop. Roof rail keduanya sama-sama persis dan keduanya sama-sama nih. Di sini juga hitam, ya kan? Yang ini biasa kan kalau yang kereta brand biasa kan warna silver. Nah, ini hitam sama. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri dan muat sekitar 45 liter gitu loh. Kalian boleh dong sharing-sharing yang sudah pakai mobil ini konsumsi BBM 1 banding berapa? Yang beda tuh cuma tingginya doang. Ini tingginya 1635, 1630, tapi lebarnya sama 1790. Coba teman-teman lihat ya, dari tamak belakang sini teman-teman lebih suka yang mana? Jadi banyak banget yang komen suka sih sama desain ini karena merasa wah bentuknya nggak aneh lagi ya. Meskipun saya pribadi yang model lama juga saya suka-suka aja gitu loh. Dan dia juga punya fitur unik, ya kan? Ini sudah dilengkapi dengan power pick door. Jadi pada saat kita pencet buka dari sini, ini kan ngebuka secara otomatis. Buat kaum yang suka mageran, misalkan abis naruh barang, masuk ke rumah tinggal pencet dari remote aja dia bisa nutup. Tapi kalian harus tahu deh, ini keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Tuh, sama persis dengan si kereta Alfa ini. Pada saat dibuka dari sini, kunci saya kantongin ya. Ya kan? Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Tuh. Jadi keduanya sama-sama aman. Termasuk juga pada saat ditutup, itu kan lampu nyala, dia otomatis langsung terkunci gitu loh. Dan dia juga ada namanya fitur rear cross traffic alert yang sama dengan pintu baris kedua. Pada saat ada mobil, motor yang lewat, dia bisa ngerem sendiri. Dan bahkan kadang-kadang ada tukang parkir aja di sini, itu juga bisa ngerem sendiri sih. Dan bagasinya sama luasnya, sama persis karena secara wheelbase sama persis tuh. Ini dari ujung sini bagian tengah hampir 89 cm ya, hampir 89 cm. Dan sesuai permintaan teman-teman, akhirnya dikasih separator. Karena saya ingat banget dulu pada saat saya jualan kereta, itu banyak yang komen, Mas ada jual separatornya nggak? Ini lebih rapi, speaker Bose juga di sini subwoofernya, di sini ada power outlet, dan ban serep letaknya di sebelah sini. Sudah full size, cuma memang masih kaleng. Tapi yang penting sudah full size kan. Dan di sini nanti dapat kayak karbonet kayak gini. Dan ini menariknya pada saat kita mager bisa ditutup dari sini. Cuma belum dilengkapi dengan smart tailgate seperti tipe-tipe lainnya, tapi udah cukup oke lah ya. Jadi sekarang lebih selaras ya untuk lampu belakangnya. Terus desainnya juga baru, spoiler juga baru nih. Di sini tuh bolong, tapi di sini ada head mount stop lamp, antena shark fin juga, defogger, lampunya pada saat tuh cakep ya, manjang, logo Hyundai tuh di dalam, kamera 360-nya. Terus mufflernya ada dua, park sensor, desain ini lebih apa ya? Lebih kayak futuristik. Sedangkan kalau yang kereta Alfanya, tuh, meskipun sama-sama saya juga suka sih, lampunya bentuknya kayak bumerang kayak gini, cuma kamera mundur biasa, desain bumpernya seperti ini. Jadi secara pribadi, ini pun juga masih saya bilang masih oke. Tapi balik lagi sesuai selera teman-teman ya. Ya, desainnya dulu saya suka sih karena ini dia warna hitam. Dia tidak menghilangkan panoramic sunroof yang super gede kayak gini. Saya masih suka. Terutama buat kalian yang suka kayak ngevlog dan segala macem, saya rasa cocok ya. Mau kereta Alfa maupun N-Line biasa ini. Oh, ini kan secara elektrik ya. Nggak kayak brand-brand sebelah. Ini benar-benar elektronik. Kita buka semua. Itu biar terang ya. Ini bukaan super gede. Terus di sini warnanya kan hitam semua. Sudah ala-ala kayak Kona N-Line, kayak Santa Fe, Tucson juga mirip kayak gini. Bahkan ini ada ambient light. Jadi di sini head unitnya tuh mereka nyebutnya panoramic integrated display. Ini susah banget nih lidah Jawa nih gitu ya. Jadi manjang nyambung dengan si meter clusternya, tapi tampilan meter clusternya masih sama dengan kayak kereta yang pada umumnya yang akan berubah-ubah pada saat kita pencet eco normal sport kayak gitu ya kan. Dan joknya ini sudah elektrik ya untuk sisi driver. Dan di sini juga ada stitching
ya stitching warna merah. Ini juga ada aksen-aksen N-line, airbagnya tetap sama ada 6. Jadi kalau dari segi desain dengan beda harga 35 juta sih menurut gue masih oke. Cuma paling ada beberapa catatan sih. Dia untuk fitur tombol AC itu modenya banyak, tapi dia dibikin terpisah, agak unik sih. Tapi lain-lain seperti ventilasi jok, kameranya mundur, kan ini jadi plus kamera mundur karena sudah ada round view monitor. Ya lain-lain seperti kayak Blue Link, ini sensor-sensor ultrasonic itu sama semua sih teman-teman. Sama-sama nuansanya hitam, tapi kalau misalkan kalian habis masuk dari sana, yang kereta ini masuk sini, itu langsung kelihatan, waduh, itu kelihatan futuristik banget ya. Tapi plus-plusnya juga saya harus jelasin ya. Dan ini sudah bisa untuk Android Auto, Apple CarPlay, wireless kayak gini. Tapi lain-lainnya sama hitam, Blue Link ada, lampu-lampu sudah LED, panoramic sunroof juga sudah ada. Terus ini juga sun faceresnya juga ada kaca-kaca. Ini sudah tilt teleskopik juga, ya kan? Kurang lebih fiturnya tuh mirip-mirip kok guys. Terus joknya sama-sama ada stitching warna merah, tapi ini belum elektrik, ini masih manual. Dan ini pada saat dibuka itu ada hologram, tulisannya kereta, ada logo Alfa kayak gitu. Dan ini kayak finishingnya black glossy juga, drive traksi juga, elektrik pakai auto hold, ambient slide, air purifier, sama persis. Airbag juga sama-sama 6. Jadi bener-bener kayak tampilannya yang itu lebih fresh banget. Tapi ini secara fungsionalitas ini juga sama-sama cukup oke sih. AC yang tadi saya bilang semburannya di sini modenya cuman ini doang nih. Jadi satu tombol itu berfungsi banyak, sedangkan kalau di sana tadi terlihat ramai banget. Ini satu mode bisa dipakai banyak sih gitu loh. Dan ini kalau teman-teman perhatiin head unitnya itu agak miring ke kita karena ini kayak driver oriented gitu loh. Dengan beda harga 35 jutaan itu kan lebih mahal dibanding ini kan. Tapi mungkin kalau secara diskon ini lebih gede mungkin. Nanti mungkin kalian bisa ngobrol sama marketingnya diskonnya dapat berapa. Nah, yang agak downgrade di sini sebenarnya gue bilang downgrade karena untuk sambung Apple CarPlay Android Auto malah pakai kabel. Tapi alasannya karena di sini sudah dilengkapi dengan Maps. Feeling gue tuh karena ini. Tapi ini aja udah mencukupi sih. Jadi kalian kalau misalnya mau pergi kemana-mana tinggal pencet dari sini. Lagi pula kalau kalian pakai Android Auto Apple CarPlay itu bikin baterai handphone kalian boros. Gitu sih. Mungkin alasannya itu, dan juga biar lebih safety juga mungkin alasannya. Jadi karena beberapa mobil tuh kayak gitu. Yang penting sudah dilengkapi dengan Maps tuh. Ini udah pas. Kita dengerin suara speakernya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah demoin beberapa kan. Jadi dia ada arah kiblat juga, ada memo suara, ada mode vale, ada mode senyap. Mode senyap tuh apa kalau misalkan lagi anak kalian lagi bobok di baris kedua, itu yang kedengaran speaker cuman speaker depan aja gitu loh. Speakernya sama-sama sudah Bose, cukup oke. Bahkan kalau dibandingin sama teman-teman sekelasnya ini cukup oke kok. Jadi kalian sudah pakai kereta boleh sharing-sharing karena menurutku fiturnya udah cukup lengkap, termasuk kayak ada air purifier ini. Ini dulu launching tuh pas masa-masa Covid sih. Jadi masih yes. Pas hari libur, ini libur panjang loh. Itu berisik loh. Dengar kan? Kita tutup dan kita setel musiknya.
Jadi teman-teman, secara fungsi sama persis, speaker kekedapan juga sama persis. Yang beda yaitu tadi ya, beberapa tampilan tuh langsung beda banget. Ini ambience light-nya tuh warna biru, sedangkan yang kereta N-Line tadi warna merah. Jadi biru dan merah itu beda banget. Fitur-fitur kurang lebih sama persis. Nah, kalau kalian itu lebih suka yang mana? Atau mungkin kalian lebih suka fitur yang kayak ini lebih kelihatan kayak masih yang model-model lama, itu terlihat futuristik banget, bahkan udah mirip kayak Kona, kayak mobil-mobil listrik. Ini masih kereta banget lah gitu loh. Yang seperti tadi mention, di sini tuh tombol AC-nya banyak untuk mode-mode ini, modenya tuh. Tapi kenapa nggak dibikin jadi satu? Gitu aja sih menurut gue sih. Tuh, jadi banyak banget. Tapi lengkap sih. Tuh, lengkap banget ya teman-teman. Lengkap banget, termasuk defogger depan juga. Wireless charger juga masih ada. Di sini juga ada power outlet, ada USB port juga, USB Type C, dan di sini ada ventilasi jok AC. Terus di sini yang baru adalah tuas personalnya itu ada emblem N. Ini udah desain khusus untuk N gitu kan. Terus ini untuk shortcut untuk kamera 360-nya, Matic-nya PRN D, mode sequential. Dia juga nanti tetap ada pedal shift yang bisa diatur. Dan di sini drive traksi bisa kalian rubah nih, ada eco, normal, sport, dia akan ngikutin. Untuk traksinya juga snow, mud, stand, tetap ada electric park brake, auto hold, dan tempat cup holder masih sama dengan kereta Prime yang seperti biasa gitu. Dan di sini sudah finishingnya sudah black glossy, jadi menambah kesan mewah. Dan di sini ada tombol untuk power back door-nya. Dan teman-teman kalau misalkan ngeh, di bagian sebelah sini glove box-nya tuh ada untuk blower AC. Jadi kalian bisa taruh minuman tetap dingin. Di kereta Alfa juga sama, tapi yang beda adalah sentuhan ambient light di sini menambah kesan mewah. Misalkan di sini kalian mau naruh kunci atau naruh apa, jadi semakin kesannya mewahnya tuh dapet gitu ya. Dan tampilan untuk kamera 360-nya tuh tampilnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa atur tuh. Ya, cukup bening kok gitu loh. Saya pernah lihat pas pada saat malam juga, dan dia garisnya tuh ngikutin dari putaran arah setir. Cukup oke, ngebantu kalian pada saat parkir. Ya, yang saya bilang di sini AC-nya dia masih kayak manual-manual gini, tapi ini sudah otomatis, maksudnya manual tombolnya gitu loh guys ya kan. Manual tombolnya. Terus di sini yang tadi saya bilang, ini tuh cukup satu tombol, kalian bisa rubah mode. Nah, kalau kereta yang N-Line tuh dijabarin semua, dijadiin satu-satu, itu kan banyak banget ya. Defogger depan ada, belakang ada, ini sirkulasi udara dalam, ini untuk suhunya, ya kan. Terus di sini sudah ada wireless charger, port USB, power outlet. Nah, ini USB juga gitu loh. Dan di sini ada untuk ventilasi jok kanan kiri. Ini shortcut untuk kamera mundur, belum ada kamera 360, tapi garisnya tuh sudah ngikutin, tuh ngikutin setir ya kan, udah cukup oke. Terus di sini tuas personalnya di sini biasa aja, tapi cukup oke. Terus di sini ada switching warna merah, di PRN D sequential, dan kalian bisa rubah giginya nanti di pedal shift gitu maksudnya ya. Dan di sini finishingnya black glossy juga, mirip-mirip. Dan di sebelah sini ada drive traksi. Ya, eco, normal, sport itu ngikutin. Ini traksinya tuh ada snow, mud, sand, electric park brake, auto hold, dan ini ambience light-nya warna biru gitu loh. Dan tentunya di sini ada air purifier. Nah, bedanya kalau di sini nggak ada tempat penyimpanan terbuka, tapi di sini ada ambient light warna biru, si N-Line warna merah. Glove box-nya di sini ada blower AC juga, jadi kalian taruh minuman di sini bisa tetap dingin sih gitu loh. Jadi kayaknya menurut gua di sini juga masih cukup oke. Ada logo Hyundai-nya di sini unik banget, jadi udah satin, jadi kesannya tuh mewah banget. Terus ini udah ada tombol-tombol untuk smart sense-nya. Ini sudah adaptive cruise control ngomong ya, pedal shift. Ini ada emblem N, dan ini switching warna merah. Perlampuan sudah otomatis, wiper belum. Dan di sini tentunya sudah tilt dan teleskopik ya. Di sebelah kanan itu ada tombol engine start dan untuk matiin traction control-nya. Hyundai itu nggak pelit teman-teman, bahkan kalian nyalain lampu, dia juga ada indikatornya tuh. Nyalain wiper juga dia ada indikator ya teman-teman tuh, nggak pelit ya. Dan pada saat kalian nyalain lampu sen itu nyala tuh, kanan juga nyala ya. Ini nggak dimiliki sama kereta Alfa-nya. Dan di sini untuk kayak kalian pindah-pindah sport mode, dia akan berubah sendiri nih. Misalkan ya, eco, normal, sport, smart, dia akan berubah. Traksinya juga ada snow, mud, sand. Tampilannya hampir sama persis. Bedanya kalian di sini untuk pengaturan settingnya tuh langsung di layar head unit, bukan di sebelah meter clusternya. Ini hanya tampilan gini aja. Perjalanan, kiblat, TPMS. Keduanya sama sudah ada TPMS ya teman-teman ya. Jadi lebih komplit si kereta yang N-Line ini.
Setirnya tentunya sudah tilt teleskopik. Di sini ada pedal shift, udah kulit juga, stitching warna merah di sebelah sini. Ini cruise controlnya semua, tombol-tombol di sini dan pengaturan settingan kendaraan ada di sini. Sedangkan kalau kereta N-Line kan di head unit ya, ini di sini, tapi ini hanya cruise control aja belum adaptif. Kalau N-Line sudah adaptif. Dan di sini kayak pengaturan lane volume dan segala macam ya, nanti gue bakal bikin reviewnya lain kali pada saat test drive ya guys. Perlampuan sudah otomatis, wiper belum, dan di sini untuk mode-mode pengaturan dari si head unit ini tadi sih gitu. Meter clusternya sekilas serupa tapi nggak sama. Tapi tentunya kalau dinyalain lampu sen nggak bisa berganti gambar karena kamera 360 beda gitu aja. Tapi dia ada drive mode-nya tuh berubah eco, normal, sport, smart, ngikutin termasuk traksi juga sama persis. Tampilannya sekilas serupa tapi nggak sama. Yang bedain ini doang tadi. Ada settingan kendaraan di sebelah sini. Sedangkan yang kereta N-Line itu di head unit bukan di sebelah sini ya. Dan di sini tentunya Hyundai itu nggak pelit ya. Dia ada indikator untuk lampu, indikator wiper, termasuk ada untuk TPMS, tire pressure monitoring, dia juga sudah lengkap semua. Bukan pintunya sekitar 96 cm. Saya mau reminder buat teman-teman yang punya anak kecil, sebaiknya memang kereta ini sudah dilengkapi dengan namanya itu safe exit. Jadi kalau pada saat bukan pintu nanti ada warning. Tapi kalau kalian takut, ini bisa dikunci ya, pakai anak kunci kayak gini, tinggal diputar dari sini ke atas. Dia nanti mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Beda sama brand-brand lain kan pakai kayak tuas, ini harus pakai anak kunci, agak repot sih memang, tapi semua demi safety teman-teman sih ya. Udah, ini saya normalin lagi. Ini sudah subtouch, ada stitching warna merah, speaker Bose juga, dan duduk di baris kedua sini ini berasa cukup lega karena di sini nih panoramik sunroofnya super gede sama dengan kereta Alfa. Yang bedain tuh di mana Mas Teguh? Jadi di stitching warna merah, terus ini ada aksen-aksen juga, ini beda banget. Terus kayak fungsi-fungsi lain sama persis sih. Nih armrestnya ada tempat cup holder, isofix juga. Terus di sini ada portnya cuma satu doang. Ini ada blower AC juga, seat back pocket. Terus di sini ada hand grip. Ini hitam semua, lampunya sudah LED semua sih. Jadi kalau dari dalam belakang sini nggak terlalu banyak beda, kecuali ya stitching warna merah, terus warna hitam. Memang menurut gue ya, kalau warna hitam memang cenderung memang lebih kelihatan mewah, elegan. Tapi kalau dibandingin kereta yang lama, saya lebih suka yang ini sih. Tentunya bukan pintunya juga hampir sama, lawan nggak berubah kok secara dimensi untuk yang wheelbase. Ini juga sudah subtouch, ada stitching warna merah, speaker Bose juga. Dan dengan wheelbase sekitar 2610 ya cukup buat duduk, cukup nyaman. Ada armrest juga, ada tempat cup holder yang kokoh, isofix. Ini tetap motifnya kayak gini, stitching warna merahnya juga tetap ada, headrest ada 3. Yang bedain adalah di sini tidak ada separator untuk pemisah bagasi dan penumpang. Tapi kayak misalnya di sini plafon hitam semua, LED semua, ada hand grip kiri dan kanan, AC ini semua sama persis, ada pocket juga sama persis. Jadi kalau dari baris kedua sini nggak terlalu banyak beda sih. Jadi menurut gue dengan beda harga 35 mungkin kan kalau belum beda selisih diskon. Kalau misalnya kita ngomongin kereta udah pasti biasanya nggak ada diskon biasanya. Jadi mungkin ini setelah potong diskon selisihnya bakal lebih daripada itu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau tektokan harga nanti langsung sama marketingnya aja. Jadi kurang lebihnya tadi seperti itu. Ini masih cukup oke menurut gue. Fiturnya udah cukup oke untuk kekinian meskipun belum adaptive cruise control ya. Tapi itu mungkin deal breaker-nya adalah dia sudah adaptive cruise control, sudah ada power back door, sudah ada kamera 360. Itu menurut gue yang paling signifikan sih. Jadi kalau kalian suruh milih, kalian lebih pilih yang mana? Boleh dong kalian komen. Jadi, Mas Findra, ini beda keduanya kan 35 juta. Emang masih ada stok? Emang masih laku yang ini? Nah, ini kebetulan kereta Alfa ini best selling kita juga dan juga ready stock untuk Nick yang 2024, 2025 juga ada kita stoknya. Dan ini best selling kita. Kemarin customer saya juga ngambil yang kereta Alfa ini loh dibanding ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau refreshment dengan looks yang baru, Findra sarankan kereta N-Line ini. Ya. Kita kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu semuanya. Ya karena beda harga sekitar 35 juta. Tadi udah lihat kan perbedaannya apa aja. Pesan gue cuma satu, kalau cari mobil tuh harus apa nih Mas? Datang dulu aja ke Hyundai Bintaro, bertemu dengan Findra, kita cek unit langsung kereta Alfa atau kereta N-Line ini, test drive, dan perbincangan masalah Bapak dan Ibu semua ke Findra. Findra bantu selesaikan. Ditunggu kedatangannya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Yes.
Selanjutnya pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami ya buat kepoin apa review-review yang lainnya gitu kan. Bahkan kita udah beberapa kali kerja sama Mas Windra untuk review mobil lainnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau enggak di atas ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.